Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang masalah anak adopsi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu, kita pernah memperbincangkan tentang anak adopsi atau anak angkat ini, Pak Paul ya. Nah, memang sekalipun ditutup-tutupi dan sebagainya, itu suatu saat kan anak adopsi itu akan tahu bahwa dia bukan anak kandung di tengah-tengah keluarga itu. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Betul sekali, Pak Gunawan. Itu sebabnya dianjurkan ya kepada orang tua yang mengadopsi anak sebelum anak itu beranjak remaja, sebisanya di bawah usia 10 tahun orang tua sudah memberitahukan status sebenarnya. Supaya jika terjadi pergolakan pada si anak, biarlah pergolakan itu terjadi dikala si anak masih kanak-kanak. Jangan sampai anak itu tahu dikala anak itu sudah usia remaja. Pergolakan itu biasanya akan melebar, karena memang di usia remaja si anak tengah mengalami pergolakan. Nah, kalau seandainya pada waktu masa anak-anak ini belum diberitahu, Pak Paul, kapan waktu yang tepat untuk memberitahukannya? Kalau memang kita di dalam beritahukannya pada masa kecil, lebih baik tunda pada masa remaja, tidak memberitahukannya. Karena sekali lagi biasanya pada masa remaja, pergolakan tengah terjadi. Ya, waktu si anak menyadari dan diberitahukan dia bukanlah anak kandung, biasanya pergolakannya akan lebih besar. Jadi kalau mau memberitahukan anak dan sudah lewat waktunya, beritahukanlah sewaktu anak itu sudah dewasa, umur 20-an, hidupnya lebih stabil, dia sudah benar-benar bisa berpikir dengan rasional, dan dia juga tahu dia disayangi oleh kita. Nah, di usia dewasa itulah baru kita beritahukan. Tapi masalahnya kalau sudah keburu ketahuannya pada masa-masa remaja itu, Pak. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, kita harus siap menghadapi beberapa masalah yang cenderung muncul, Ibu Esther. Yang pertama adalah ini. Anak-anak yang diadopsi, meskipun ya, dia disayangi oleh orang tua yang mengadopsinya, tetap dia menyimpan sebuah perasaan bahwa dia adalah anak yang tidak diinginkan. Apapun penjelasan yang kita berikan kepadanya, dia akan tetap beranggapan saya tidak diinginkan. Misalkan ada anak yang diberikan oleh orang tuanya karena orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Anak itu langsung akan bertanya, orang tua kandung saya anaknya berapa? Misalkan kita beritahukan, ya anaknya misalnya 5. Saya nomor berapa? Nomor 4. Yang nomor 5? Ya nomor 5 ada. Yang nomor 4 ya saya. Kok saya yang diserahkan? Jadi apapun alasannya si anak itu sudah langsung berasumsi saya tidak diinginkan. Nah, perasaan tidak diinginkan merupakan suatu ketertolakan. Saya tidak diinginkan ya, saya ditolak. Apa tuh akhirnya yang nantinya mengisi rasa ketertolakan? Biasanya 2, kesedihan dan kemarahan. Maka kalau anak ini baru tahu dan terjadinya di usia remaja, biasanya keluar ini kemarahan dan kesedihannya. Kalau dia memang moodnya lebih mudah untuk melankolis, mungkin akan lebih anjlok, depresi, murung, mengucilkan diri, tidak mau lagi bertemu dengan orang, benar-benar anjlok emosinya. Atau kalau memang anak ini sedikit lebih agresif, dia lebih sering marah, dia memberontak, ya dia mengamuk. Karena memang 2 perasaan inilah yang akan muncul. Rasa sedih dan juga rasa marah. Muncul dari satu sumber, yaitu saya anak yang tidak diinginkan. Ya memang kekhawatiran orang tua itu, orang tua yang mengangkat anak, yang mengadopsi anak ini ya memang itu, Pak Paul. Jadi kalau sampai anak ini lalu berontak atau apa, lari, meninggalkan rumah dan sebagainya, itu yang dikhawatirkan. Makanya mereka tidak memberitahukan. Itu sebabnya perlu diberitahukan sewaktu anak itu kecil. Sebab kalau itu diberitahukan kepada si anak sewaktu dia masih berusia kecil, pengetahuan atau informasi bahwa dia bukanlah anak kandung itu tidak memberi dampak emosional yang sama sebagaimana kalau dia sudah lebih dewasa. Maksud saya begini, waktu kita udah dewasa atau kita memasuki usia remaja, informasi bahwa kita bukanlah anak kandung, meskipun itu mengagetkan dan mempunyai makna
mempunyai bobot emosional tertentu. Saya tertolak dan sebagainya. Tapi kalau itu diberitahukan kepada anak yang masih berusia misalkan 9 tahun atau 8 tahun, bobot emosional saya itu tertolak, saya tidak diinginkan, itu belum ada. Kalaupun ada sedikit. Sebab anak usia 8 tahun, 9 tahun belum memiliki kemampuan mental untuk mencerna bobot emosional seperti itu. Makin dewasa, makin kita itu tuh lebih penuh mengerti bobot emosional dari suatu peristiwa yang terjadi. Makin kecil, makin kita kurang bisa memaknainya seperti itu. Nah, jadi dampaknya memang tidak akan sama. Tapi pengetahuan ini atau informasi ini kan sudah diketahui oleh si anak. Dengan dia beranjak lebih ke usia remaja, misalkan ke 10, ke 11, informasi ini tetap akan ada. Dan akan membuat dia sekali-sekali berpikir, saya anak yang tidak diinginkan. Ini akan muncul. Sebab dengan dia beranjak dewasa, pemahamannya tentang peristiwa saya itu tidak diinginkan lebih nyata. Namun bedanya adalah, pada waktu dia mulai berpikir seperti itu, kalau dia diberitahukan di usia kecil, dia sudah bisa berkata juga, iya meskipun saya itu tuh diserahkan, saya diadopsi, tapi orang tua saya yang sekarang ini kok sangat mengasihi saya. Dia melihat buktinya bahwa papa mama baik dan mengasihi saya. Bandingkan dengan di usia remaja. Di usia remaja, anak cenderung mengalami gesekan dengan orang tua. Meskipun anak itu anak kandung sekalipun, pada usia remaja, anak kandung pun itu sering merasa, papa mama tidak adil, papa mama jahat, papa mama kok nggak mau dengarkan saya, nggak mau mengerti saya. Itu kan keluhan anak-anak remaja. Nah, kalau ditambah dengan informasi bahwa saya bukan anak kandung, nah, pas dah, klop dah. Memang papa mama selalu begini sama saya karena saya bukan anak kandung. Langsung dikaitkan begitu. Jadi kalau anak itu masih kecil, diberitahukan dia adalah anak yang diadopsi. Waktu dia mulai menyadari statusnya, dia mulai bisa mengerti. Langsung waktu dia menengok ke belakang, dia akan melihat, saya dicintai. Dan memang belum ada masalah-masalah yang berkembang di usia remaja tersebut. Tapi kan kadang-kadang perasaan tertolak itu tuh juga bisa membawa anak menjadi melihat dirinya begitu rendah, begitu tidak layak gitu Pak ya. Jadi mungkin bisa jadi berikutnya minder kumpul acara keluarga karena dia mulai berpikir sesungguhnya saya bukan bagian dari keluarga ini. Itu hal yang cukup sering terjadi Ibu Esther. Terutama kalau dia memiliki ciri-ciri baik fisik maupun mental yang berbeda dan di bawah standar ciri-ciri fisik dan mental orang tuanya. Saya berikan contoh. Misalkan warna kulitnya berbeda. Dan warna kulit yang lebih dikagumi, yang lebih diterima dalam lingkungan keluarganya adalah warna kulit orang tuanya. Orang tua yang mengadopsinya. Dia akan merasa minder karena dia berbeda. Atau kok pada pandai-pandai. Papanya, mamanya, cerdas-cerdas. Bertemu dengan sepupu-sepupunya. Juga cerdas-cerdas. Kok dia tidak? Kok dia sekolah dengan susah payah. Tapi sepupu-sepupunya yang adalah anak kandung dari pamannya dan sebagainya. Wah, berprestasi semua. Itu cenderung memang membuat si anak akhirnya merasa minder. Nah, ditambah dengan kenyataan atau perasaan bahwa saya adalah anak adopsi. Kadang-kadang si anak itu mudah sekali memang merasa minder. Membandingkan diri terus-menerus dengan orang lain. Nah, kadang-kadang si anak-anak ini nih berupaya terlalu keras untuk mendapatkan penerimaan orang tuanya. Pengakuan dari orang lain. Kadang-kadang makanya yang dia lakukan menjadi berlebihan. Perilakunya menjadi perilaku kompensasi. Misalnya, ada kalanya anak-anak ini nih terlalu overacting ya, terlalu macem-macem menarik perhatian orang. Yang membuat kita kesel sebetulnya. Dan orang-orang pun kesel. Tapi buat si anak, dia seolah-olah harus melakukan yang berlebihan itu supaya diakui keberadaannya. Kadang-kadang juga terhadap orang tuanya, terlalu mau menyenangkan hati orang tuanya. Benar-benar mencari hati orang tuanya. Nah, misalkan ada anak-anak lain di situ. Misalkan ada anak-anak kandungnya juga. Anak kandungnya bisa tambah sebel. Karena melihat kok kamu ini menjilat, mencari-cari muka. Nah, itu jadinya tuh salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Karena dia merasa dia tidak layak, dia anak yang gak berharga. Jadi keinginannya untuk diterima begitu besar, dia berusahalah membeli semua perhatian yang bisa dibelinya. Begitu. Jadi bisa di ekstrim itu atau yang akhirnya menarik diri atau kabur gitu Pak ya? Betul. Kalau dia merasa dia nggak bisa mendapatkannya,
dia kabur memang. Dia akan mengucilkan diri, seperti keong, dia akan masuk ke dalam rumahnya, dan mulailah dia memisahkan diri dari keluarganya. Ada pertemuan-pertemuan keluarga, dia tidak mau datang. Ada apa-apa, dia nggak mau datang. Nah, itu biasanya yang terjadi juga. Ya, kalau anak ini tahu bahwa dia memang anak adopsi gitu Pak Paul ya, kecenderungannya dia akan memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa dia anak adopsi atau menutupinya justru? Biasanya menutupinya. Dia akan malu. Jadi, memang di dalam budaya kita, adopsi itu belumlah menjadi istilah yang dapat diterima dengan mudah oleh semua orang. Jadi saya harus akui, anak yang diadopsi pun jadinya seringkali sudah membawa beban itu. Bahwa saya bukan anak kandung. Jadi dia akan mengalami keraguan dan ketakutan untuk membukakan jati dirinya yang sesungguhnya. Walaupun dia tahu bahwa orang-orang di sekelilingnya mengerti bahwa ini anak adopsi gitu. Betul, betul. Sebab daripada dia harus akui bahwa dia adalah anak adopsi, mendingan dia tutupi saja. Seolah-olah begini Pak Gunawan. Waktu dia harus mengakui bahwa dia adalah anak adopsi, seolah-olah ya, dia menjadi anak yang sebatang kara. Tiba-tiba tuh, seolah-olah ya, tali yang mengikat dia dengan orang tuanya, meskipun dia tahu ini tali imajiner, karena memang dia bukan anak kandung. Tapi kalau dia nggak bicarakan dan orang nggak bicarakan, seolah-olah dia masih bisa ya bersembunyi di belakang tali ini, bahwa saya adalah tetap anak keluarga dari keluarga saya ini nih. Tapi waktu dia harus mengakuinya, seakan-akan dia menjadi anak yang sebatang kara. Dia sendirian. Dia tidak punya orang tua. Nah, ini mungkin sedikit sulit buat kita pahami ya. Tapi begini, ini beda dengan kita ini dibesarkan oleh orang tua kandung, kemudian di suatu saat orang tua kita meninggal dunia. Dua-duanya. Meskipun saat itu kita misalkan lah ya, baru berusia 15 tahun, orang tua kita dua-dua sudah meninggal dunia. Kesebatang karaan kita tuh beda. Karena kita tahu kita punya orang tua. Tapi orang tua kita sekarang sudah tidak ada. Kita tahu ini orang tua kandung kita. Tapi kalau anak-anak yang diadopsi, itu perasaan sebatang karanya berbeda. Benar-benar sebuah kekosongan. Karena mereka tidak tahu siapa orang tuanya. Kecuali tahu ya. Kecuali tahu. Tapi kalau misalkan tidak tahu siapa orang tuanya, mereka hanyalah diadopsi. Perasaan saya sungguh-sungguh sebatang kara itu tuh benar-benar masuk ke dalam sumsum kita yang terdalam. Nah, kecenderungannya adalah pada saat itu si anak merasa tersesat. Dia kehilangan dirinya, kehilangan dunianya. Dia seolah-olah tuh tidak tahu lagi siapa dirinya. Kita mesti berwaspada di sini, karena kalau tidak hati-hati si anak akan mencari-cari identitas dirinya. Gimana carinya? Sudah tentu bukan dalam lingkungannya. Kecuali dia bisa pas masuk, diterima oleh lingkungannya. Misalkan anak itu kebetulan cerdas sekali, dihargai oleh keluarganya dan sebagainya. Nggak ada masalah deh ya. Atau anak ini lucu sekali, cantik sekali, ganteng sekali. Jadi yang bagus-bagus kalau anak itu miliki, masalahnya akan lebih kecil. Tapi kalau kebetulan dia kok kayaknya nggak bisa memenuhi syarat-syarat itu tuh yang ada dalam keluarganya, dia akan merasa terbuang, tertolak, dan dia akan cari identitas dirinya di tempat yang berbeda. Biasanya tempat yang berbeda itu adalah tempat yang bertolak belakang dari keluarganya itu sendiri. Iya, jadi sebenarnya kan kesiapan orang tua untuk memberitahukan anak itu dengan menyadari semua kemungkinan perasaan-perasaan ini, Pak ya. Seperti nanti anak akan merasa tertolak, merasa tidak aman, dan kemudian seperti tadi merasa sebatang kara. Tapi sebenarnya apakah memungkinkan jika memang dengan orang tua memberikan kasih sayang yang benar-benar gitu ya, benar-benar berupaya semaksimal mungkin, perasaan-perasaan itu bisa diminimalkan begitu, Pak? Bisa sekali, Bu Esther. Sebab anak ini pada akhirnya akan harus kembali kepada bukti. Apapun yang dia rasakan, aduh si anak yang ditolak, oh anak yang gak diinginkan dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa menyangkal bukti bahwa orang tua yang mengadopsinya sangat menyayanginya. Nah, bukti ini akan cukup kuat mengalahkan atau menetralisir perasaan-perasaan ketertolakannya, perasaan terbuangnya dan sebagainya. Dan waktu dia mulai merasa dia sebatang kara, tidak ada yang menginginkan dia itu harus cari di mana-mana. Enggak, dia akan berkata enggak. Ini rumah saya, ini benar-benar rumah saya. Waktu saya marah, waktu saya mau keluar rumah, papa mama begitu sedih, bahkan sampai menangis. Anak itu akan berkata, siapakah yang mencinta saya di dunia seperti orang tua saya? Tidak ada. Jadi mereka akan berkata, inilah rumah saya.
dan dia akan kembali lagi ke rumahnya. Jadi betul sekali penting orang tua yang mengadopsi anak memang mengkomunikasikan kasih sayang itu secara kuat kepada si anak. Ya, berarti ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan oleh orang tua itu ketika mengadopsi anak, Pak. Betul. Poin yang pertama atau hal yang pertama yang dilakukan adalah benar-benar si orang tua harus memperlakukan anak adopsi sebagai anak kandung. Jangan atau nggak boleh orang tua memperlakukan anak adopsi sebagai anak adopsi. Nggak boleh itu. Perlakukanlah anak ini sebagai anak kandung. Meskipun dia harus beritahukan bahwa engkau adalah anak adopsi, tapi perlakuannya benar-benar sebagai anak kandung yang dikasihi, ya, dan orang tua siap membagi hidup dengannya dan membesarkan si anak sebagai pewaris dan penggenap rencana Allah dalam hidupnya. Nah, itu tindakan pertama yang harus orang tua tetapkan ya sebagai tekadnya. Ya, Pak Paul, kalau kemudian setelah kita atau keluarga itu mengadopsi anak lalu lahir anak-anak kandung, Pak Paul, ya, untuk menjaga keharmonisan antara saudara-saudara ini, jadi antara anak kandung dan anak adopsi ini, itu bagaimana Pak Paul yang harus dilakukan oleh orang tua? Anak adopsi diberikan tanggung jawab untuk merawat adik-adiknya. Dengan kata lain, waktu dia masih kecil, kita minta tolong. Bisa nggak tolong ambilkan botol susu? Bisa nggak tolong ambilkan popok adikmu? Bisa nggak tolong lihat adikmu sebentar ya? Nah, si anak yang diadopsi itu akan dari kecil merasakan dia adalah wakil si mama. Dia adalah wakil si papa merawat adiknya. Dan bahwa adik ini adalah adiknya. Sehingga dia juga menumbuhkan kasih sayang kepada adiknya. Waktu dia berusia misalkan 8-9 tahun dan dia diberitahukan bahwa dia anak adopsi bukan anak kandung. Sekali lagi, bobot mental atau bobot emosional dia adalah anak adopsi belum sepenuh kalau dia sudah usia remaja ya. Namun yang pasti adalah di saat itu, waktu orang tuanya memberitahukan dia adalah anak adopsi, cintanya kepada si adik sudah tertanam. Dia sudah mempunyai rasa memiliki si adik. Ini adik saya. Kenapa? Saya yang merawatnya. Saya yang memberikan dia susu. Saya memberikan dia popok. Saya mandi bersamanya masih kecil. Saya yang juga ambilkan makanan untuk dia. Nah, jadi itulah yang perlu ditanamkan oleh orang tua. Libatkan si anak adopsi dalam merawat adik-adiknya. Nah, udah tentu kita berhati-hati juga dengan perlakuan-perlakuan khusus. Jangan sampai ada perlakuan khusus. Perlakukan anak-anak semuanya sama. Nah, kadang-kadang kan kalau tadi kita bicara tentang kesiapan orang tua, Pak Paul ya, yang bisa jadi masalah kadang-kadang kan keluarga besar ya. Begitu ada anak-anak kandung, misalnya mungkin kakek nenek secara tanpa disadari lebih menyayangi cucu kandungnya, ataupun ya paman, bibi, saudara-saudara yang lain begitu. Nah, bagaimana nih kalau berkaitan dengan keluarga besar? Kita mesti beritahukan ya kepada orang tua kita, mohon jangan katakan hal seperti itu kepada anak kita. Karena tolong ya, perhatikan kata-kata seperti ini nanti ini akan diingat oleh si anak. Dan nantinya kita ingatkan orang tua kita. Anak saya itu nanti akan nggak respect kepada papa mama. Jadi ini bukan hanya masalah anak ini saja, bukan. Tapi apakah papa mama mau nanti anak ini sudah besar, malahan nanti nggak respect kepada papa mama. Kan jadi nggak enak. Nah jadi kalau papa mama mau, tetap dihormati oleh cucu, tolonglah jangan katakan hal seperti itu kepada cucu. Meskipun dia cucu adopsi, tapi jangan katakan. Nah kita harus ngomong seperti itu juga kepada orang tua kita. Karena memang betul Bu Esther kadang-kadang ya mereka nggak merasa mereka yang mengadopsi, mereka nggak punya beban mental, jadi ngomong lebih seenaknya, berbuat lebih semaunya. Enggak, kita harus beritahukan, hati-hati. Pak Paul, ada kecenderungan orang tua yang mengadopsi anaknya itu dimanjakan gitu Pak Paul. Lebih diperhatikan secara khusus gitu Pak Paul. Nah ini apa baik buat anak adopsi itu? Sama sekali tidak baik. Kita harus memperlakukan anak sama. Artinya apa? Baik anak kandung maupun anak adopsi sama ya kita perlakukannya. Dia salah, mesti ada sanksi. Dia memang membangkang, mesti ada hukuman yang kita berikan. Jadi kasih dan disiplin tetap kita harus berikan kedua-duanya. Ada orang tua yang memang di ekstrem yang satunya Pak Gunawan. Luar biasa mengidolakan anak itu. Apalagi misalkan diadopsi anak yang begitu bagus, begitu cakep, ya, lebih cakep daripada orang tuanya misalnya.
Jadi orang tuanya selalu memimpikan punya anak yang sebagus ini nih. Wah, dapat anak adopsi sebagus ini. Benar-benar mengidolakan, memanjakannya. Jangan begitu. Karena tindakan-tindakan si orang tua biasanya nanti menjadi bumerang. Nanti anak itu sudah besar, tidak bisa dikontrol. Tidak bisa diberitahukan. Kemauannya selalu harus dituruti. Nah, apalagi nanti kalau dia tahu dia anak adopsi. Dia mangkin-mangkinan, pergolakannya dia tidak merasa diinginkan. Terus tapi dirinya, egonya sudah begitu kuat, nggak bisa dicegah. Wah, ilah problemnya benar-benar meledak dari situ. Jadi jangan sampai memanjakan juga. Perlakukan sama, tetap ya seimbangkan antara kasih dan disiplin kepada anak adopsi. Ya memang itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan karena mereka tetap melihat ini sebagai bukan bagian dari keluarga gitu Pak Paul ya. Tetapi ada juga yang memberikan perbedaan di dalam hal warisan itu. Jadi anak adopsi ini tidak diberikan warisan yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain dan dijelaskan bahwa kenapa itu diberikan. Nah ini memang berdampak buruk kepada anak itu akhirnya. Sayang ya, saya kira kalau orang tua berbuat seperti itu. Berpuluhan tahun dia rawat anak ini dengan begitu baik. Kok di ujungnya dibedakan warisan. Itu kan benar-benar ya sepertinya tuh menanamkan bibit kepahitan pada si anak. Justru di usia tua, si anak itu tambah nggak respect kepada orang tuanya. Ya jadi saya kira sayang sekali kalau begitu. Sebaiknya jangan, ya anak itu anak yang telah kita angkat menjadi anak kita perlakukan sebagai anak kita. Jadi jangan bedakan lagi dalam hal pemberian warisan, berikan sama rata. Ya itu karena desakan dari saudara-saudara dari anak adopsi ini, jadi anak kandung dari orang tua itu yang mendesak orang tuanya untuk melakukan seperti itu. Orang tua memang di sini harus tegas dan berkata tidak. Kalian semua sama. Ya, Tuhan memberikan anak ini kepada papa mama, dia adalah anak kami. Ada anak yang Tuhan berikan lewat rahim sendiri, ada anak yang Tuhan berikan lewat rahim orang lain. Ada orang tua yang diberikan tugas oleh Tuhan melahirkan anak, ada orang tua yang diberikan tugas oleh Tuhan hanya membesarkan anak. Jadi kita menerima porsi masing-masing sesuai dengan yang Tuhan telah tetapkan. Nah, Pak, kan kadang-kadang tuh setelah kita memberitahu anak ya bahwa dia bukan anak kandung, anak adopsi seperti itu, kan ada kemungkinan di masa remajanya pun mengalami pergolakan. Ada orang tua yang jadi seperti gamang gitu dalam situasi ini. Memang bukan memanjakan, tadi Pak Paul kan memberi contoh memanjakan ya. Tapi dalam hal ini mau dihukum ketika dia melakukan kesalahan, tapi jadi takut nanti ketika dihukum anak akan kabur misalnya, atau anak akan merasa tidak dikasihi. Jadi sebaiknya bagaimana nih Pak dalam melakukan hal ini? Jangan gamang. Anak itu kalau salah tetap berikan teguran. Jadi kita katakan kepada si anak, misalkan dia bilang, mama memang nggak mau ngasih saya, memang saya bukan anak mama. Kita dengan tegas berkata, kamu anak mama. Apapun yang kamu katakan tidak akan mengubah satu fakta. Kamu anak mama. Sebab Tuhan memberikan kamu kepada mama untuk kami besarkan. Itu tidak akan pernah berubah. Jadi jangan sampai gamang. Soalnya kan kadang-kadang seperti ada upaya ngetes gitu ya. Papa mama nih sebenarnya gimana nih terhadap saya gitu ya. Betul. Jadi ngetesnya adalah orang tua tetap harus menjaga otoritasnya, wibawanya. Jangan sampai akhirnya terpancing. Nggak berani tegas lah karena anak ini nanti gimana-gimana. Oh tidak. Tetap wibawa otoritas orang tua ditegakkan. Tapi cinta kasih juga terus diberikan. Sehingga si anak ya memang kadang-kadang mau mengetes berapa besar kasih orang tua kepada saya. Tetap orang tuanya berkata, kamu nakal seperti apapun, kamu anak kami tidak akan melepaskan kamu. Nah, jaminan seperti inilah yang memang diinginkan oleh si anak. Dan untuk mendapatkannya, dia seringkali mengetes kesabaran orang tua. Jadi orang tua mesti tahan, jangan sampai terjebak ke dalam tes-tes yang diberikan oleh si anak ini. Kegamangan itu juga muncul kadang-kadang dari diri orang tua itu sendiri, Pak Paul. Dia merasa kalau saya berlaku terlalu keras terhadap anak ini. Oh, dulu saya sedang mengadopsi dia kok. Sekarang masa diperlakukan seperti ini. Jadi dia agak gamang melakukan disiplin misalnya. Nah, dia harus ingat bahwa Tuhanlah yang menitipkan anak ini untuk dibesarkan oleh mereka dengan cara yang sehat, dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dan cara yang Tuhan kehendaki adalah membesarkan anak dalam kasih dan dengan disiplin. Itu cara yang paling bertanggung jawab.
Jadi kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita gamang dalam hal ini. Iya. Memang ada sebutan yang kurang pas ya buat saya itu. Kadang-kadang orang tua itu mengatakan ini adik tirimu, ini kakak tirimu gitu Pak Paul. Jadi diembel-embeli kata tiri itu kok jadi tidak enak gitu sebenarnya. Sebaiknya tidak ya. Jadi kita tidak menggunakan istilah-istilah tiri atau apa enggak. Kakak, adik sudah cukup. Ya, ini anak saya, ini anak saya, semua anak saya. Waktu kita perkenalkan kita nggak berkata ini anak adopsi, ini anak kandung. Oh tidak, ini anak saya, ini kakak, ini adik. Semua diperlakukan dengan sama rata. Ya Pak Paul, apakah ada contoh di Alkitab Pak Paul sehubungan dengan ini? Di Hakim-Hakim pasal 11 dikisahkan tentang seorang yang bernama Yeftah. Yeftah ini anak Gilead. Tapi masalahnya adalah ibunya bukanlah istri sah dari Gilead. Maka Yeftah menjadi anak yang terbuang, dianggap anak haram. Kasihan sekali. Kita membaca di Alkitab, dia akhirnya berperilaku buruk, ikut-ikut merampok dan sebagainya. Kita harus menekankan satu hal ini. Anak adopsi bukanlah anak yang terbuang. Sebaliknya, anak adopsi adalah anak yang terselamatkan. Tuhan menyelamatkan anak yang diadopsi. Ya, dan Tuhan memberinya keluarga yang baru. Dan kita tahu cerita dari Yeftah. Tuhan memakai Yeftah. Dia menjadi pemimpin orang Israel, melepaskan orang Israel dari jajahan bangsa-bangsa lainnya. Dia menjadi seorang pahlawan. Sekali lagi kita melihat, Tuhan tidak pernah membedakan anak. Baik anak kandung maupun anak adopsi. Sebab kenapa? Sebab semua anak pemberian Tuhan. Semua anak pemberian Tuhan. Jadi di mata Tuhan, benar-benar semua sama berharganya. Ya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih Ibu Esther untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah anak adopsi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.